kita sebagai penganut agama Islam wajib untuk saling menghormati penganut agama lain, mengakui eksistensi dan keberadaan agama mereka, dan kita wajib menciptakan satu iklim kondusif bagi umat lain untuk melaksanakan agamanya tentu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ukhuwah insaniyah tentu juga didasarkan ketulusan semata-mata karena Allah, maka kita berbuat baik kepada sesama manusia, menolong kepada sesama manusia, berinteraksi tanpa memperhitungkan apa agamanya, apa kebangsaannya, apa sukunya. Semuanya kita berbuat baik semata-mata karena kita mengharap ridhanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Tema kultum kita kali ini adalah merajuk ukhuwah insaniyah di era milenial. Para pemirsa yang berbahagia, keberagaman suku, bangsa, agama, dan budaya sesungguhnya adalah sunnatullah. Allah memang sengaja menciptakan manusia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda antara satu tempat dari tempat lainnya. Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu, ada laki-laki, ada perempuan, kemudian berkembang biak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kamu saling mengenal, saling memahami, dan saling menghormati antara satu dengan lainnya. Sesungguhnya yang termulia di antara kamu ialah siapa yang paling tinggi dan paling baik kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, Allah juga sengaja memberi kebebasan kepada manusia untuk beriman atau kafir. Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih dan menentukan agama yang ingin mereka anut. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Dan katakanlah bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang mau beriman, silahkan beriman, tapi barang siapa yang mau kafir, silahkan kafir. Oleh karena kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda agama, maka dalam kehidupan ini
ada dua hal yang sangat diperlukan. Yang pertama, toleransi di antara kita, baik karena berbeda agama maupun perbedaan-perbedaan lainnya. Yang kedua, kita harus merajuk ukhuwah di antara kita, baik sesama umat beragama, ukhuwah Islamiyah, maupun sesama warga negara, ukhuwah wataniyah, maupun sebagai sesama manusia, ukhuwah insaniyah. Para pemirsa yang berbahagia, agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai dan diakui kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sejak dari awal dinyatakan bahwa dia atau agama Islam itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau, wahai Nabi Muhammad, membawa agama Islam, melainkan agar engkau dan agama Islam yang kamu bawa itu menjadi rahmat bagi alam semesta. Konsekuensi bagi fungsi kerahmatan agama Islam ialah bahwa kita sebagai umat Islam yang namanya Islam saja itu sudah berarti selamat, damai, tenteram. Kita sebagai penganut agama Islam wajib untuk saling menghormati penganut agama lain, mengakui eksistensi dan keberadaan agama mereka, dan kita wajib menciptakan satu iklim kondusif bagi umat lain untuk melaksanakan agamanya, tentu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Disinilah berlaku firman Allah, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memilih dan menentukan agama. Yang mau beragama Yahudi silahkan, Nasrani silahkan, Majusi silahkan, Hindu, Buddha, Konghucu silahkan. Allah saja tidak melarang atau tidak menghalangi, memaksa mereka untuk menganut agama Islam. Tentu kita sebagai hamba Allah penganut agama Islam tidak ada atau tidak dibebani kewajiban untuk memaksa mereka mengikuti agama yang kita anut. Itulah toleransi. Karena bagi kita umat Islam, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agamamu dan bagi kami agama kami. Kamulah yang akan mempertanggungjawabkan keyakinan dan agamamu, dan kami pula yang akan mempertanggungjawabkan keyakinan dan agama kami di hadapan Allah Rabbul Alamin. Para pemirsa yang berbahagia, seperti kita sudah sampaikan tadi bahwa selain ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena seiman, seakidah, dengan ikatan seperti yang difirmankan Allah, innamal mu'minuna ikhwah, semua sesungguhnya orang yang mukmin atau beriman itu adalah bersaudara. Islam juga memperkenalkan ukhuwah wataniyah, ikatan persaudaraan, karena kita sama-sama
warga negara, dan ukhuwah insaniyah, ikatan persaudaraan, karena kita sama-sama manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insaniyah, Allah berfirman dalam Al-Quran, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa la yukhrijukum min diyarikum antabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang menganut agama lain atau yang ateis sekalipun, sepanjang mereka tidak memerangi kamu dalam agamamu dan sepanjang mereka tidak mengusir kamu dari tempat kediaman kamu. Inilah dasar untuk kita bertoleransi dan menjalin ukhuwah dengan sesama anak bangsa dan sesama insan, sesama manusia. Ukhuwah wataniyah tentu dibangun di atas landasan ketulusan berbuat baik karena kita sama-sama warga negara. Ukhuwah insaniyah tentu juga didasarkan ketulusan semata-mata karena Allah, maka kita berbuat baik kepada sesama manusia, menolong kepada sesama manusia, berinteraksi kepada sesama manusia tanpa memperhitungkan apa agamanya, apa kebangsaannya, apa sukunya, bagaimana status sosialnya, laki-laki atau perempuan, semuanya kita berbuat baik semata-mata karena Allah tidak melarang kita dan semata-mata karena kita mengharap ridhanya Allah. Hal yang seperti inilah yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Beliau mempersaudarakan, mempersatukan seluruh komponen penduduk Madinah yang sebelum beliau hijrah ke sana namanya Yatsrib. Semua komponen penduduk Yatsrib atau Madinah disatukan dalam ikatan ukhuwah insaniyah tanpa melihat apa Yahudi, apa Kristen atau Majusi atau penyembah berhala atau tidak menganut satu agama sekalipun. Mereka diikat dalam satu ikatan perjanjian yang dikenal sebagai Dustur Madinah atau Piagam Madinah. Para pemirsa yang berbahagia, di era milenial sekarang ini, mewujudkan ukhuwah insaniyah sangatlah mungkin. Kita sangat mudah berhubungan dengan bangsa-bangsa lain, berhubungan dengan penganut agama yang lain, tanpa mengenal batas negara, tanpa mengenal perbedaan warna kulit, di mana saja kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi. Dan ini adalah bagian dari hablum minan nas, sekaligus bagian dari silaturahim, yang oleh Nabi dikatakan bahwa dengan menjalin silaturahim itu berarti kita
bisa memperpanjang umur dan mempermudah rezeki. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya mengajak kepada saudara-saudaraku sesama muslim, sesama beriman, mari kita terus-menerus memperbaiki hablum minallah kita dan memperbaiki hablum minan nas kita melalui ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadani Allah wa iyyakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.